Baik, kita belajar. Saya tanya dulu, setiap kali kita mendengar kata pelayanan, itu muncul apa di benak kita? Satu jawaban kerja, tenang senang. Oke, ketiga, hamba, hampir betul. Nomor 4. Oke, jawabannya salah semua. Yang betul, kita ini teman sekerja Tuhan. Iya, tepuk tangan, teman sekerja. Kerja, betul. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita buka. Ini yang kita harus tahu, pelayanan itu apa. Siapa pernah melihat sebuah kesibukan, ya mungkin acara nikah atau acara KKR atau bangun rumah atau apa, pokoknya rame. Wah, yang kerja banyak sekali, ikut kerja banyak. Apa yang terjadi? Walaupun yang ikut kerja itu banyak, tapi sebagian besar mereka nggak tahu kerja apa mau dikerjain. Jadi apa malah? Jadi apa proyek besar itu? Bubar. Orangnya banyak, tapi nggak tahu sasarannya yang mau dikerjakan apa. Kalau dalam istilah manajemen ada sebuah konsep job description, pembagian tugas atau pendelegasian tugas. Nah itu harus ada. 1 Korintus 3 ayat 9 itulah dua-duanya, baik job description maupun pembagian tugasnya. Oke, kita baca per kalimat. 1, 2, 3. Karena kami di sini siapa? Kita. Wih, pinter-pinter semuanya. Karena kita ini adalah siapa? Kawan sekerja Tuhan. Tolong perhatikan. Apa kata lain kawan sekerja? Partner, apalagi tim, apalagi mitra, apalagi konco. Oke. Betul itu, oke ya, mitra. Mendengar kata kawan sekerja, mitra, teamwork dan sebagainya, ini pertanyaan penting. Posisi orang-orang ini sama atau beda? Saudara penting ini, jawab sama atau beda kalau namanya kawan sekerja? Sama. Antara kita dengan Tuhan Yesus, sebetulnya posisi kita ini jomplang atau tidak? Loh, sebetulnya jomplang. Betul? Jomplangnya kemana? Ke bawah. Siapa yang di bawah? Pintar semua kali. Faktanya posisi kita dengan posisi Tuhan Yesus yang sangat dirugikan adalah Tuhan Yesus. Betul tidak? Jangan tersinggung ya. Temanya bagus. 1, 2, 3, 8. Yang untuk sesi pelayanan adalah 8 topik harus kita bahas. Ini sampai besok pagi. Habis 8, ketaatan, ketundukan, kedisiplinan, bekerjasama, komitmen, kesatuan hati, satu sepikir, ketekunan. Banyak ini. Kira-kira kalau Tuhan Yesus model kita, terus kita ngajak teamwork, ngajak mitra, ngajak teman sekerja, terus modelnya kayak kita gini, mau nggak sih? Loh, saya tanya balik kok, mau nggak? Enggak, saya nggak akan mau. Jangan tersinggung dulu. Betul tidak, saudara? Ini rahasia luar biasa. Satu-satunya kegagalan orang yang melayani Tuhan dan pekerjaannya, satu-satunya kegagalan adalah posisi ini. Kalau kita tidak mau menyadari bahwa selemah-lemahnya kita, maaf, sebodoh-bodohnya kita, serendah-rendahnya kita dibanding Tuhan Yesus, ini yang luar biasa.
Tuhan Yesus tetap menghargai kita, mengangkat kita untuk disetarakan dengan Dia. Katakan amin. Ini konsep yang luar biasa. Saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Tahun ini 2019 saya akan mensyukuri saya menjadi teman sekerja Kristus. Ini tahun yang ke-47. Kurang berapa bulan lagi saya akan mensyukuri 47 tahun saya menjadi pelayan Tuhan. Lama atau sebentar? Lama. Dan saya tetap semangat sebab saya menghargai Tuhan yang mengangkat saya begitu tinggi. Maka itu dengar, kalau sampai ada pelayan Tuhan, ada pengerja Tuhan, tidak taat, tidak tunduk, tidak disiplin, betapa kurang ajarnya kita. Dalam posisi yang hancur-hancuran, posisi yang rendah, diangkat tinggi-tinggi. Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan menghargai kita setinggi ini, terima. Nah, saya kembali pada contoh. Suatu hari anak kita sakit di rumah sakit, istri kita mau melahirkan, ayah kita sakit keras juga di rumah sakit. Tiba-tiba dari Jakarta ada telepon, Presiden Joko Widodo perlu saudara untuk dipanggil. Saya tanya, mikir baik-baik ya, berangkat atau tidak? Rugi nggak berangkat? Ya harus berangkat dong. Ayo. Nah itu terlalu rohani itu. Ingat loh, saudara bukan dokter, nggak bisa ngapa-ngapain juga di rumah sakit. Dipanggil presiden, itu kesempatan penting. Jawab ya atau tidak? Ya. Harusnya berangkat. Mikir nggak? Siapa tahu ketika presiden tahu warga kita sakit, terus biaya rumah sakit dibayarin semua. Ayo. Lu mikir nggak? Oke, ya atau tidak? Lihat anak kecil yang dimana belum lama 9 tahun, akhirnya dioperasikan sakit jantung. Ingat nggak? Dia membacakan suratnya sendiri. Luar biasa Pak Presiden. Jadi harus berangkat Bu, jangan begini. Udah berkesempatan. Nah, yang jawabnya tidak dengar. Presiden yang manggil saudara, saudara berani nolak. Apalagi yang ciptakan presiden panggil, pasti nolak juga. Ayo ngaku sekarang. Maaf, ini fakta. Selama ini kita salah konsep. Kalau Tuhan yang memanggil kita, jangan berkata, enggak, istriku mau melahirkan, anakku sakit, papaku di rumah sakit. Jangan. Betul? Loh, kok enggak percaya lagi? Oke, karena nggak percaya, saya bacakan ayat ini. Lukas 14 ayat 33. Tolong tadi yang jawabnya gini, baca ayat ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Saya tanya lagi. Menurut Lukas 14:33, syarat yang paling berat menjadi murid Yesus adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Ketika Tuhan butuh kita, Dia panggil kita, terus kita memberikan alasan-alasan, maka kita tidak akan dapat menjadi murid. Ayat sebelumnya saudara pasti pernah baca. Barang siapa tidak membenci keluarganya, membenci ayahnya, masih ingat, tidak membenci semua, tidak dapat menjadi murid. Ini dasar dari sebuah kata yang disebut pelayanan. Tidak ada satupun yang kita harus pertahankan dalam hidup ini. Begini contoh berikut.
Abraham pernah mengalami ujian akhir. Betul? Kenapa saya sebut ujian akhir? Karena setelah itu tidak ada ujian lagi di hidup Abraham. Ujian apa itu? Ayo cepat, ujian apa? Ishak. Dengar, untuk menggenapi Lukas 4:33, cepat atau lambat, Ishak itu pasti akan diminta oleh Tuhan. Jawab iya tuh. Maka itu saya selalu mengajarkan kepada semua orang yang melayani Tuhan, cukup miliki satu sikap hati saja. Apa itu? Selalu siap kehilangan sesuatu dan selalu siap kehilangan seseorang. Catat kalimat ini. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai teman sekerja Kristus, saudara dan saya harus selalu punya persiapan. Kapan saja bisa kehilangan sesuatu dan kapan saja bisa kehilangan seseorang. Betul atau tidak? Loh iya atau tidak? Ini penting. Kalau begitu, siapa yang lebih bakal mudah menjadi murid Yesus? Orang kaya atau orang miskin? Ayo jawab yang lain. Orang kaya atau orang miskin? Nah, itu alasan Tuhan Yesus kenapa orang kaya lebih gampang masuk neraka daripada masuk surga. Karena terlalu banyak hartanya. Ingat suatu hari Tuhan Yesus ketemu orang muda yang kaya raya. Ingat gak? Cepetan. Wah, dengan gagah perkasa, dengan sombong dia berkata, "Guru, kurang apa lagi hidupku? Semua hukum Musa sudah kulakukan." Wih, Tuhan Yesus pun sampai kaget. Wih, kamu orang muda, 10 hukum Taurat kamu lakukan. Betul. Ada yang kurang gak? Siapa ingat jawaban Tuhan Yesus? Ini yang kurang buat kamu. Jual segala hartamu, bagi ke orang miskin, dan ikutlah aku. Kok enggak amin? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Anak muda itu bagaimana? Anak muda itu bagaimana? Kecewa. Jadi pengikut Yesus enggak selanjutnya? Tidak. Maka itu jangan pernah doa ingin kaya, susah masuk surga. Jangan. Enggak amin. Serius. Karena orang kaya susah melepaskan segala miliknya untuk menjadi murid Yesus. Lah terus gimana bisa terlanjur kaya? Ayo mau jawab atau tidak? Mau tanya tahu jawabannya atau tidak? Kalau nggak mau saya nggak jawab. Itu pasti yang miskin yang jawab. Yang kaya pasti nggak mungkin jawab. Percayalah. Sudah, saya nggak usah ngomong daripada buat orang berdosa, ngerti sendiri dah. Maaf ya saudara, saya kalau ngomong begini apa adanya, nggak usah pakai tutup-tutup. Maka itu bukan orang berdosa susah masuk surga, orang kaya. Karena nggak mau berbagi dalam hidupnya. Nah itu ingat tadi sesi pertama, apa itu musuh Injil? Awas lupa. Orang Kristen pelit dan egois. Nah itu dia. Biasanya yang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Saya merem aja supaya nggak ada yang tersinggung. Orang miskin atau orang kaya biasanya pelit? Ya orang kaya. Kalau sudah miskin pelit, terlalu kamu nggak punya apa-apa, pelit lagi. Maaf saya ngomong. Jadi prinsip menjadi pelayan Yesus harus jadi murid. Dan untuk menjadi murid harus siap kehilangan segala miliknya. Jangan main-main. Ini hukum yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini sudah mulai kelihatan wajah-wajah nggak enak. Oh nggak apa-apa, lanjut ya. Nah, jadi kembali ke 1 Korintus 3:9. Jadi kita ini apanya? Ayo kawan sekerja, posisinya sama. Ini hebat sekali. Terus setelah kita jadi teman sekerjanya, 1 Korintus 3:9. Kita akan bongkar ayat ini. Nah, jadi kalau kita melayani harus tahu apa yang kita layani dan kita kerjakan.
Kalau kita melayani tapi nggak tahu apa yang kita kerjakan, itu malah ngeriwui, ngerecoki, malah buat kacau. Nah ini yang kita harus kerjakan. Karena kami adalah apa? Kita adalah kawan kerja Tuhan. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah saya tanya, siapa kamu di sini? Jangan kita lagi, Rek. Saya bukan. Nah ini ketahuan. Berarti selama jadi pengerja ternyata nggak tahu mau kerja apa. Catat, kamu di ayat ini adalah mereka yang di luar kita. Catat, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu yang di luar sana, ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, untuk mengerti ayat ini, sekaya-kayanya pengembang bisa nggak kerja sendiri tanpa subkontraktor? Nah, Papa di surga pengembang besar, punya properti banyak, ladangnya. Ngerti maksudnya? Nah, di ladang yang kosong itu, saudara dan saya sebagai pengerjanya, sebagai pelayannya, bangun rumah-rumah. Ingat tadi sesi kedua Markus 2. Siapa orang-orang itu? Loh, saya tanya siapa orang-orang itu? Jadi bangunan Tuhan supaya jadi rumah Tuhan. Ngerti nggak sekarang ini? Jadi kalau kita disebut pelayan, disebut pengerja, maka saudara dan saya tidak boleh sibuk 99% hanya di gereja. Tidak boleh. Karena kita kawan sekerjanya, lalu mereka yang di luar kita, itu proyeknya. Katakan amin, saudara. Maka itu pertanyaannya, dengar. Yang paling penting bukan berapa kali saya khotbah seminggu, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa jadi berkat untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena mereka itu ladangnya, propertinya Tuhan dan bangunan Tuhan. Oke? Ayat 10 supaya jelas ya siapa Paulus itu. Ini model pelayan yang benar, Paulus. Sesuai dengan apa? Kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku. Saudara dan saya dapat anugerah enggak? Kita dapat kasih karunia enggak? Nah, lalu jadi apa? Baca koma aku, akunya bukan cuma Paulus, tapi aku kita juga, betul? Aku benar sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Saya sangat kagum. Kalau sudah ahli, perlu nggak ditambah cakap? Nggak perlu. Tapi semua kita yang sudah diangkat menjadi mitra Tuhan Yesus, ternyata Tuhan anugerahkan kepada kita keahlian dan kecakapan. Katakan amin. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Lihat poin yang ke-1, 2, 3, 4. Poin keempat dari pelajaran sesi 3 ini, bisa kerjasama. Siapa masih ingat Yakobus 4 ayat 6? Satu-satunya orang ditentang oleh Tuhan itu orang apa? Congkak. Orang congkak itu cuma satu yang nampak. Dia nggak butuh orang lain di hidupnya. Itu orang congkak. Maka itu pengerja yang suka tersinggung, suka iri hati, lebih baik sudah keluar jual bakso, jangan melayani Tuhan. Setuju? Itu provokator dan perusuh-perusuh di dalam gereja. Biar telinganya panas kalau dengar dia. Karena itu memang pengacau-pengacau. Enggak tahu jalurnya yang mana. Tapi merecoki terus, iri sana, iri situ. Ada tidak dalam gereja? Saya tuh mikir gini. Sudahlah Tuhan,
Tuhan kok nggak kapok-kapok sih pakai orang? Boleh nggak saya mikir gitu? Ayo kira-kira kalau Tuhan model kita tobat nggak pakai orang? Hanya sepanjang penulisan perjanjian lama semuanya gagal. Akhirnya siapa yang turun sendiri? Tuhan jadi manusia. Itulah Yesus Tuhan kita. Nah logika saya pasti setelah Yesus dia nggak akan cari orang lagi, biar kerja sendiri. Cari murid lagi, cuma 12 ekor. Tahu ya? Yang 1 ekor, aduh minta. Selama ini kita cuma mikir Yudas, mikir Petrus, saudara. Jangan tersinggung. Saya itu sudah janji di depan Tuhan. Kalau saya punya anak laki, punya cucu laki, enggak akan saya kasih nama Petrus, enggak. Itu sudah nama jelek sekali. Yang sudah punya nama itu terlanjur terusin apa? Jangan. Sayang ke pengadilan bayar mahal. Jadi ngomong aja, lu kan ngomong Petrus, oh bukan Petrus yang itu. Ngerti? Jadi logikanya Tuhan perlu orang lagi nggak kalau dia sendiri bisa turun tangan? Ayo logikanya perlu nggak orang? Enggak. Maka itu jangan ada yang sombong. Sehebat-hebatnya kita nggak bisa kerja sendiri, betul? Orang iri hati dalam pekerjaan Tuhan itu ngaco, saudara. Kita buka Hakim-Hakim 5 ayat 20. 1, 2, 3. Dari langit ngapain? Berperang bintang-bintang. Pelan-pelan. Siapa bintang-bintang itu? Kembali ke kitab Kejadian. Anak cucu Abraham oleh Papa disebut seperti bintang di langit. Nah, ini anak-anak Tuhan, itu kita. Dari orbitnya mereka memerangi Sisera, musuh waktu itu. Siapa pernah tahu kira-kira jumlah bintang di tata surya kita itu berapa banyak? Jawab 3, awas. Berapa banyak jumlah bintang di tata surya kita? Miliar, mungkin triliun kita. Pernah nggak kelihatan bintang tabrakan? Jawab pernah tidak? Nah, kita sering tabrakan nggak? Sudah ada rambu-rambu, ada lampu, ada garis, masih tabrak. Berarti siapa lebih bodoh? Ini saya tanya, siapa lebih bodoh, kita atau bintang? Bintang. Nggak ada lalu lintasnya, muter terus, nggak tabrakan sampai hari ini. Miliar juga. Nah, mengapa dalam pelayanan ada tabrakan satu dengan yang lain? Karena ada bintang ngaco, tolak-tolak, lihat orbit temannya. Ngerti ilustrasi ini? Kalau ada bintang kurang ajar, loh kok orbitnya kayak gitu ya? Terus dia mencrok ke situ, ya tabrakan goblok. Betul. Maka itu pelayan Tuhan yang hatinya penuh iri hati, jahat. Betul atau tidak? Jahat. Awas yang berkata gini, loh dulu kita ini dengan dia, aku dengan dia ini sama-sama berangkat dari kampung, sama, naik kapal sama, susah sama, masuk Sati sama, misalnya. Atau Sati, sekolah kitabnya GSC. Loh, lulusnya sama, nilainya juga sama. Kok dia bisa lebih maju dari aku ya? Ada nggak klien model seperti ini? Nah, yang bagaimana kamu maju? Kamu nggak jujur, kamu nggak setia. Betul nggak saya berkata ini? Maka itu orang iri hati itu orang paling jahat, merusak yang lain. Hari ini temukan orbit kita sendiri-sendiri dan jangan tolak-toleh. Oh enggak, amin. Kerjakan pekerjaan yang di jalur kita yang Tuhan tetapkan. Coba kembali lagi ke 1 Korintus 3 ayat 10. Ini orbitnya Paulus, ini garis edarnya Paulus, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku. Ini orbit kita. Coba masing-masing kita temukan apa karunia Tuhan di hidupmu.
Betul? Kalau saudara nggak dipanggil sebagai WL, pemimpin pujian, karena suaramu males, maaf, jangan maksa. Nanti yang datang kupingnya sakit semua dengar kamu nyanyi, tahu? Lo ngerti nggak maksud saya? Saya pernah jadi gembala 13 tahun di GPI Solo. Saya punya cara untuk ngetes. Saya kalau di gereja ketemu orang yang suka tersinggungan, itu makanan saya suka nyinggung dia terus supaya kebal. Tolong ya para pendeta, kalau di jemaatmu ada orang suka tersinggungan, umumkan di gereja. Bapak itu suka tersinggung. Mulai hari ini begitu lihat dia singgung, enggak amin. Biar supaya sembuh, betul enggak? Nah, suatu hari saya punya jadwal tiap 3 bulan roster dibagi pelayanan ini. Nah, ada satu orang hobinya itu maju ke tampil, tahu katanya. Maunya di mimbar terus, maunya dia suka cari gini. Siapa yang nggak bisa di depan, saya ganti ya. Loh, kan hebat. Keren nggak orangnya begini? Enggak, orang kuaplo kena air, bukan bagiannya kok. Maaf ya saya kalau ngomong ini. Nah, suatu hari kalau saya hikmat. Bagaimana cara saya ngetes dia untuk nanti. Jadi 3 bulan saya sudah terima jadwal bukan? Dia sudah kasak kusuk, mau lagu apa masih dimin. Kurang seminggu, saya sengaja, saya batalkan dia, saya ganti orang lain. Wih, dia marah. Nah itu kesempatan saya. Sekarang ketawa, motivasimu hanya ingin tampil di mimbar, tobat. Nah, tolong pakai cara ini para gembala. Kalau di gereja ada orang macam-macam begini. Setuju? Kalau enggak, orang ini merusak, bikin onar di mana-mana. Kalau ada yang bertobat aja gitu aja hari ini. Serius. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia sadar. Jangan melayani karena ingin tampil dilihat orang. Rendahkan hati kita. Amin. Jadi masing-masing kita tahu orbitnya. Jangan iri hati satu dengan yang lain. Betul? Jadi kita, Tuhan punya proyek, propertinya besar, harus dibangun jadi bangunan rumah Tuhan supaya Tuhan hadir di hidup mereka masing-masing. Oke? Ya. Yesaya 49 ayat 6. Ini nubuat untuk Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, nah jarak Yesaya Kristus lahir itu 800 tahun. Lama atau sebentar? Lama. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, surga sudah wanti-wanti. Surga sudah mengawas-awas Tuhan Yesus. Surga sudah memberi warning kepada Tuhan Yesus. Apa warningnya? Saudara lihat ayat ini, saya akan baca dengan terjemahan bebas saya sendiri. Begini, Yesus awaskan. Kalau kamu sudah sampai ke dunia dan ternyata pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, pelayanan model begitu terlalu sedikit bagimu. Ngerti gak terjemahan ini, saudara? Jadi Papa di surga sudah mewanti-wanti Tuhan Yesus. Kalau kamu nanti tiba di dunia dan kesibukan pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan hanya untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara, itu buat aku, kata Papa, kamu sedikit. Kita tanya, buat zaman sekarang, siapa suku-suku Yakub, siapa orang Israel masih terpelihara? Lukas 15 perikop pertama tentang domba yang hilang. Begini kata Tuhan Yesus, biarkan yang 99 tapi keluar cari yang satu. Betul atau salah saya ngomong ini? Lukas 15. Betul atau salah? Nah, menurut Yesaya 49 ayat 6, suku-suku Yakub dan orang Israel masih terpelihara
itu termasuk yang 99 atau yang satu? Ayo cepat jawab. Yang belakang-belakang jangan diam. Kalau enggak saya turun, saya khotbah di dekat saudara. Enggak mau jawab. Ayo yang belakang-belakang. Siapa orang-orang yang 99 ini? Yang sudah selamat, sudah aman di dalam kandang. Itu yang Tuhan bilang biarkan. Tapi kita harus keluar cari yang satu. Tapi gereja akhir zaman kurang ajar, membalik 180 derajat. Biarkan yang hilang. Ayo kita rawat yang 99. Iya atau tidak? Ayo ngaku. Maka itu kalau pelayanan saudara dari Senin sampai ketemu Senin hanya untuk melayani 99, surga akan berkata terlalu sedikit lagi. Papa minta kita lulus yang satu itu, bawa pulang kembali ke kandang keselamatan Tuhan. Ini pelayanan. Kenapa? Lihat kalimat terakhir. Setelah terbiara, saya ganti kata tetapi dengan kata karena. Sebab kata tetapi artinya lain. Karena mengapa kalau kita sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pengerja, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan sibuk hanya di gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Surga akan berkata terlalu sedikit bagiku. Baca sama-sama karena ayat 1, 2, 3. Karena akunya siapa? Tolong baca. Karena aku Tuhan, ayo akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai. Ini hati Tuhan tentang pelayanan. Saya nggak berkata GSCA, tapi umum di dunia. 90% lebih uang gereja, waktu gereja, tenaga gereja, ide-ide orang gereja, dan semuanya itu hanya kembali ke dalam. Sedikit yang dipakai untuk mikir keluar. Saya berkata betul atau salah? Maka itu kalau kita bilang pelayanan, tolong ubah. Jangan sibuk yang sudah selamat dia. Apalagi yang rewel-rewel. Bahasa Indonesia rewel itu apa ya? Bahasa rewel apa? Bencek loh, itu bahasa Surabaya lagi. Bencek loh. Tuh, saya tanya bahasa Indonesia, rewel itu apa? Cerewet, bukan. Manja, saya lupa. Jadi gini ya, tolong ya pendeta-pendeta, kalau ada jemaatmu, om datang, om saya sakit gigi, wah kan bisa. Sakit gigi kok ngambil pendeta, ke dokter tahu. Loh, pendetanya kok gelem juga bisa heran. Om, anak saya panas, berapa? 36,5. Lu kok seneng ngerepoti pendeta, bertobat sudah. Siapa yang bertobat? Pendetanya, termasuk saya. Ngerti? Jadi jemaat-jemaat yang rewel-rewel itu, apa? Kamu kelengan dulu. Awas dulu ya. Sudahlah. Ayo kita urus yang satu itu. Setuju? Ya harus, karena itu perintah Tuhan. Jadi yang punya jemaat rewel-rewel jangan mau dimanfaatkan dan diperbudak oleh jemaat. Tapi pasti ada yang jawab. Ya masalahnya orang kaya loh. Itu dia awas kamu. Saudara izinkan saya ngomong ini ya. Maaf ya, jangan tersinggung. Enggak semua, tapi rata-rata. Lo tertawa kenapa? Kan saya ngomong betul, enggak semua tapi rata-rata. Ya kalau sedikit, maaf ya. Di mana ada orang kaya yang tak bertobat di gereja itu, pasti rusuh. Jawab. Saya ulangi lagi supaya sing budek dulu. Baik si kaya maupun si gembala supaya dengar. Di mana
gereja ada orang kaya yang tidak bertobat, gereja itu pasti kacau dan rusak. Sebab kecenderungan orang kaya yang punya duit banyak suka ngatur pendeta dan majelis. Awas itu. Maafkan saya saudara. Saya sudah 47 tahun melayani, kita sudah kenyang dengan model-model begitu. Betul? Itu yang tersinggung marah pada Pak Teguh, kenapa mengundang saya? Iya. Amin. Bertobat, awas baik pendeta maupun orang kaya ini. Saya ngomong semua. Yang merusak para pejabat di Indonesia sebelum Jokowi. Yang merusak pejabat-pejabat Indonesia dari presiden sampai menteri, sampai gubernur, sampai wali kota, sampai bupati. Yang merusak adalah orang-orang kaya. Katakan amin, dosa ragu-ragu. Maka itu orang seperti itu gampang masuk neraka karena negara jadi rusak. Termasuk hukum gereja diajak-ajak oleh orang kaya yang kurang ajar itu. Ngeri saudara. Maka itu ingat, kita harus setuju dengan Alkitab, katakan amin. Tinggalkan yang 99, urus yang satu. Karena itu hati Tuhan ada di yang satu. Jadi ini pelayanan. Matius 25. Saya mulai dengan ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab. Masih ingat yang dijawab Tuhan Yesus siapa? Para kambing. Dan ini orang Kristen. Pengadilan terakhir itu antara domba dengan kambing. Itu bukan orang yang belum percaya Tuhan, tapi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pengerja, pendeta, murid-murid Yesus. Catat, itu yang diadili. Nah, yang dijawab Tuhan Yesus di ayat 45 itu yang sebelah kirinya atau sebelah kanannya Tuhan Yesus? Masa Bang cuma ada 2 kiri kanan aja susah jawab. Di mana? Kiri. Itu para kambing. Nah, maka Yesus menjawab para kambing yang sebelah kiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kalau catat Matius 25, seharusnya semua kita harus takut dengan pasal ini, karena ini penghakiman terakhir. Kalau istilah DPR, ini sidang paripurna, akhirnya mau selesai, nggak ada lagi setelah itu. Yang diadili 2 kelompok, sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Segala sesuatu yang tidak kita lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, maka kita juga tidak melakukannya buat Tuhan Yesus. Izinkan saya bertanya, menurut saudara yang paling hina yang ada di pengadilan terakhir ini, adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Jawab, di luar atau di dalam? Di luar. Yang di dalam sudah mulia semua, bukan terhina lagi. Nah, yang jawab di dalam salah besar. Kembali ke sekolah sapi saudara. Maaf, enggak saya bilang. Justru yang paling hina ini adanya di luar gereja. Betul apa salah? Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan itu? 46, ngeri loh. Dan mereka ini siapa yang tidak melakukan? Mereka ini akan kemana? Ayo baca deh. Mereka ini akan kemana? Masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu mana? Menurut ayat ini akan terjadi, ada pendeta masuk neraka, ada hamba Tuhan bisa masuk neraka, ada murid Yesus masuk neraka, ada pengerja masuk neraka, ada orang Kristen masuk neraka. Betul tidak? Kalau pelit
susah bener. Ini kan pelit ini orang-orang ini. Nah, kok nggak amin? Betul, yang tidak pelit justru melakukan semuanya itu. Maka itu kalau ada pendeta kaya tidak berzina, hidupnya benar, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catetan gila. Serius. Karena pelit. Jadi mulai hari ini kalau melayani harus tahu. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu berapa hal? Sesungguhnya berapa hal? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk. Nah, lagi sekali bertanya, saudara Yesus yang paling hina adanya di gereja atau di luar gereja? Pasti di luar. Ini yang Tuhan cari. Nama pelayan harus tahu apa yang kita layani. Kalau tidak, kita malah ngelimuin, ngerecokin. Cari orang-orang berdosa itu mulai hari ini. Amin. Nah, pasti ada yang berkata gini, ya tapi kan kita nggak tahu orang ini benar-benar miskin atau tidak. Nah, kalau nipu bagaimana? Ada nggak pernah bertanya begitu? Jawab ada tidak? Nah, jawab begini. Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi tutup mata aja sampai tanya supaya nggak tersinggung. Saya tanya gini, selama kamu hidup, kamu pernah nipu Tuhan nggak? Saya tanya saudara ini maksudnya. Lupa. Ayo, selama kita hidup, kita pernah nipu Tuhan nggak? Yowis. Ngerti kata yowis? Jadi kalau ada orang nipu kita, harusnya senyum. Hihi, sama Tuhan gitu dong. Enggak amin lagi. Jadi kalau kita menerima kebaikan Tuhan berlimpah-limpah, betul? Loh, kita terima kebaikan Tuhan berlimpah atau injirit-injirit? Berlimpah. Maka ketika ketemu orang yang rindu kebaikan Tuhan yang kita memiliki berlimpah-limpah, kita harus apa? Bagikan, karena kita mampu melakukannya. Betul? Nah, ayat 28 baca sama-sama. Awas bilang engkau lagi, awas. Janganlah aku berkata kepada sesamaku. Apa ngomongnya? Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Stop. 1, 2, 3. Sedangkan yang dia minta ada padaku. Maaf, jangan tersinggung. Ternyata sedikit sekali orang Kristen pernah tahu ada ayat hebat ini. Saya nggak usah minta angkat tangan, tapi saya minta secara jujur rendah. Siapa yang sekian puluh tahun sudah melayani jadi pengerja, baru tahu hari ini ada ayat seperti ini. Ayo kita bertobat. Tapi suatu kali ada yang tersinggung waktu saya bacakan ini. Ketika tersinggung tak ladeni. Maaf adanya, kok selama ini saya nggak pernah lihat ada orang lapar, ada orang perlu. Tak bentak, berarti kamu picek dan budak. Betul tidak? Masa zaman seperti ini bisa ada orang berkata, oh saya nggak pernah ketemu orang-orang seperti ini. Kalau dia nggak picek dan budak, apalagi itu model orang. Betul tidak? Maka itu inilah sasaran namanya pelayanan, bukan cuma di dalam gereja. Ayo kita lihat keluar. Maka itu Habakuk kembangkan terus sampai di kota Surabaya gak ada orang lapar lagi. Amin. Bagian lapar. Baca Matius 4 ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, Yesus ngapain? Akhirnya laparlah Yesus. Dia manusia bisa lapar. Kalimat pertama ayat 3. Siapa yang datang kalau Tuhan Yesus lapar?
Baca sama-sama. Lalu datanglah setan-setan itu. Stop dulu. Lu kan setan pencoba. Begini rahasia ayat ini. Ternyata setan hanya bisa bekerja di hidup orang lapar. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani royokan datang. Apalagi yang lapar kita, setannya lebih banyak. Katakan amin. Maka itu untuk mengalahkan setan bukan dengan doa keliling. Awas, saya nggak setuju. Untung desi yang nggak ketularan. Ada gereja-gereja gila itu. Pakai kencerotan minyak, anggap perjamuan, terus mana cerot-cerot. Ngapain? Itu penyesat saudara gereja seperti itu. Terus pakai bendera-bendera, nggak ada ayatnya. Setan bisa diusir karena kencerotan, karena bendera. Bertobat yang seperti itu. Yesus itu Yesus. Nggak ada Yesus plus minyak, plus darah perjamuan. Betul? Awas yang nambah Yesus plus apa. Awas. Lu ya atau tidak? Ada gereja yang ngajari jemaat yang rebus batu 7 hari. Lu batu kok direbus, suruh tanam di pojok-pojok rumah. Oh itu setan semua. Dengar. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Supaya kita tahu bahwa untuk mengalahkan setan bukan dengan doa keliling. Awas. Lihat berapa gereja buat masalah. Ada vihara, ada masjid dikencerotin minyak, diolesin. Ya orang marah dong, apa-apaan kamu ini. Betul? Awas buat gitu ya. Terus doa keliling-keliling, awas. Enggak. Setan hanya bisa dilawan. Kenyangkan semua orang lapar, setannya pergi sendiri. Ini ayatnya, katakan amin. Maka itu hukum ini kita harus pakai. Oke, bagian terakhir. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Stop. Kalau kita baca kalimat ini, adanya saja perkara antara kita dengan yang lain. Perkara besar atau kecil? Kecil, adanya saja. Tapi lihat, begitu adanya saja masalah kecil-kecil di antara kita dan yang lain. Baca kalimat berikut, telah merupakan kekalahan. Nah, tolong ya para pengerja, para pelayan Tuhan yang suka tersinggung, iri hati, suka cari hormat. Aduh, menyedihkan sekali. Itu perkara-perkara sepele. Setuju? Hindari itu, saudara. Hal-hal kecil kita hilangkan, hal besar kita kecilkan. Damai di gereja kita. Damai, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang marah-marah, nggak ada. Sudahlah, ampuni. Bagaimana resepnya? Papa memberi kita 2 resep yang luar biasa. Untuk bisa menang atas perkara-perkara kecil dan perkara-perkara besar, Papa memberi kita 2 resep. Nah, tapi resepnya ini gak enak semua. Baca 1, 2, 3. Mengapakah aku terus tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Gak enak toh? Duh, saya tanya, gak enak toh? Tapi justru setan kalah ketika mereka melihat kita siap diperlakukan tidak adil. Setan-setan tidak punya tempat di hidup keluarga, di hidup gereja. Kalau setan tahu hati kita siap dirugikan oleh siapapun juga. 1 Korintus 6 itu ayat 2, 3, 4, 5 itu luar biasa, sampai ayat 6 luar biasa. Orang Kristen dilarang keras oleh surga untuk ngurus perkara di pengadilan dunia. Jadi saudara dan saya
dilarang oleh surga untuk memperkarakan di pengadilan perkara kita satu dengan yang lain. Karena Tuhan berkata, kamu kan akan menghakimi malaikat. Kalau kamu akan menghakimi malaikat, oke lah, kok lihat wajahnya wajah bengong semua. Oke, kita baca aja. Mulai ayat 3 sampai 6. Tidak tahukah kamu bahwa kita teruskan akan, keren loh ini saudara, akan apa? Menghakimi malaikat-malaikat. Jadi teruskan, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ayat 4. Sekalipun demikian, jika kita harus mengurus perkara-perkara biasa, kita menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Siapa mereka? Orang luar kita. Terus, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Ngeri sekali. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Maka itu ketika ada gereja urusan sampai pengadilan, malu Tuhan. Nggak boleh. Ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Malu. Maka itu saya ulangi lagi, seringkali pelayanan kita rusak hanya karena ada orang-orang yang mau diperlakukan tidak adil. Ini di Jakarta ada pengadilan sudah 4 tahun nggak selesai. Pendeta memperkarakan pendeta, harus sampai ngeri sudah, karena saling menuntut. Kembali ayat 7, resep kedua. Bagaimana kita menang atas perkara-perkara sehari-hari? Kalimat kedua, mulai mengapakah? 1, 2, 3. Mengapakah aku tidak lebih suka dirugikan? Nah, ini gak enak lagi. Ternyata setan-setan tidak bisa merusak panggilan dan pelayanan kita kalau setan tahu di hati dan hidup kita siap diperlakukan tidak adil dan siap dirugikan. Itulah hidup Yusuf. Tolong catat anak-anak muda, belajar ya. Yusuf itu salah satu dari 2 orang saja yang tercatat di perjanjian lama sampai hari matinya. 2 orang ini tidak punya daftar dosa. Itu keren sekali. Abraham punya daftar dosa enggak? Punya. Musa pernah punya daftar dosa enggak? Punya. Daud punya enggak? Lebih sadis lagi. Salomo lebih gila lagi nih. Dosanya banyak. Hanya Yusuf dan 1 orang lagi, cari nanti di Alkitab, yang enggak punya daftar dosa sampai mereka mati. Nah, saya cari rahasianya. Kenapa setan akhirnya kalah dengan Yusuf? Jadi setelah Yusuf keluar penjara, diangkat jadi wakil Firaun, setan ngomong begini, senjata kami sudah habis. Mulai hari ini sesuka-sukamu, kami gak ganggu kamu lagi. Keren gak? Jangan cari ayat yang gak ada, itu cuma pengertian saya saja. Loh iya betul, karena sampai mati gak ada daftar dosa. Apa senjata iblis? Yusuf diperlakukan tidak adil atau tidak? Jawab. Sangat. Bukan cuma tidak adil, sangat. Pertama oleh kakak-kakaknya, kedua oleh istri Potifar. Yusuf dirugikan tidak? Sangat. Pertanyaannya, Yusuf balas berontak kecewa? Tidak. Maka itu setan yang jengkel. Kenapa kamu gak kalah? Lu gak kalah kok marah? Karena siap diperlakukan tidak adil, siap dirugikan. Gak usah takut rugi. Tuhan bisa mengembalikan lebih banyak lagi daripada itu. Amin. Filipi pasal 2. Bagaimana cara kita sehati? Bagaimana cara kita sepikir?
cuma ada satu. Sadar aku butuh orang lain. Ingat ini. Setiap kali kita selalu sadar butuh orang lain, maka kita nggak akan ribut dengan sesama kita. Karena kita butuh dia atau butuh mereka. Amin ya. Filipi 2 mulai ayat 1. Jadi baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Catat. Apa lawan katanya nasihat? Gosip. Catat ini. Saudara, rusaknya kesatuan kita, rusaknya kesatuan kita karena gosip, betul tidak? Nah, itu lawannya nasihat. Karena dalam Kristus ada nasihat. Pakai hukum Matius 16. Kalau saudaramu bersalah, datangi berdua saja. Masih ingat? Loh, ya atau tidak cepat? Itu hukum gereja. Kalau dia tidak ngaku, panggil saksi. Kalau sampai tetap tidak ngaku, serahkan kepada jemaat. Nah, ini nasihat. Kalau gosip, kamu tahu nggak, katanya itu loh, katanya. Pokoknya kalau ada orang ngajak gosip saudara, apalagi pakai bumbu kalimat ini, ini didapat dari sumber yang bisa dipercaya. Wih, keren. Saya pernah diajar oleh Tuhan Yesus, Daniel, kalau kamu diajak ngomong orang seperti itu, dengar kalimat berikut. Tapi janji ya, kalau aku ngomong ini jangan ngomong orang lain. Betul? Nah, itu buntutnya pasti ada. Ini didapat dari sumber yang bisa dipercaya. Terus akhirnya jangan ngomong orang lain. Nah, tukang gosip suka kalau dengar bumbu begini. Oh iya, benar. Ayo mojok. Betul? Bertobat. Tuhan mengajar saya begini. Kalau kamu Daniel diajak orang ngomong pakai dua kalimat ini, apalagi kalimat terakhir, jangan beritahu orang lain, lepas sepatumu, pukulkan ke mulut orang itu sebelah kanan 13 kali, sebelah kiri 14 kali. Wih, saya bilang kejam sekali. Dengar, kenapa Tuhan mengatur itu? Yang tidak boleh dengarkan orang. Dia ngomong apa tadi? Tapi jangan kasih ke orang lain. Nah, kalau saudara terima pendapat itu di mata dia, engkau anjingnya nggak boleh dengarkan orang. Lah, saudara orang atau bukan? Yo wes, kapuan dengan sepatumu. Ini orang kurang ajar. Lu ya atau tidak? Supaya tukang gosip bertobat dan gak ada lagi dalam gereja. Merusak itu. Katanya. Nah, gobloknya yang diajak ngomong kok percaya. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata dalam Matius 12, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Maka kalau ada orang ngomong lebih berarti dari setan. Nah, itulah hoax itu. Dalam Kristus ada nasihat. Kalau kita melihat saudara kita bersalah dan kita nggak berani negur, ya berdoa aja kepada Tuhan. Jangan titip, tolong doakan ya saudara kita itu begitu. Awas kamu. Kelihatannya rohani, titip doakan. Bukan, ini setan. Kalau kita tahu dia salah, kita sendiri negur. Kalau nggak mau dia. Kedua, dalam Kristus ada apa lagi? Penghiburan kasih. Luar biasa dalam kesatian. Ada apa lagi ketiga? Persekutuan roh. Ada apa lagi? Kasih mesra. Ada apa lagi? Belas kasihan. Inilah kunci. Inilah lem. Inilah perekat kesatian dan kesatuan hati kita dalam pelayanan. Katakan amin. Ayat 2 dengan cepat. Karena itu suruh apa? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Dengan nasihat, penghiburan kasih, kasih mesra, kesatuan roh, dan lain-lain tadi. Sempurnakan.
sukacita. Kalau semua kita para pengerja, para pelayan Tuhan hidup seperti itu, sukacita melimpah dalam pelayanan kita. Karena gak ada yang iri hati, gak ada gontok-gontokan, semua saling bekerja bersama. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita bagaimana dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya mau tanya, kalau kita melakukan semua ayat ini, dunia ada perang tidak? Tidak ada. Termasuk dalam rumah tangga, dalam gereja tidak ada perang. Pakai hukum. Oke? Yakobus 3:16. Baca sama-sama. Sebab ayo, di mana ada siapa iri hati dan mementingkan diri sendiri, orang egois, pasti terjadi apa di situ? Terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ngeri. Jadi di mana ada orang iri hati, ada orang egois, pasti kacau. Bagian terakhir, bagaimana kita bisa sehati? Bagaimana kita bisa sepikir? Kita kembali ke Markus 2. Gak usah dibaca ayatnya, kita semua tahu. Masih ingat di Markus 2, ketika di pintu, depan pintu pun gak ada tempat untuk orang masuk, di dalam rumah penuh semua, masih ingat gak? Tiba-tiba ada serombongan orang, bawa siapa? Orang lumpuh. Kita belajar kesatuan hati dan satu pikiran dengan konsep Markus 2. Saudara bayangkan, untuk masuk satu orang saja bisa atau tidak? Nggak bisa. Nah ini orang lumpuh harus masuk berapa orang sekaligus? 5. Yang gotong 4 orang, ditulis oleh Markus. Hari itu ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Masuk satu orang aja setengah mati, apalagi 5 orang. Dan 5 orang nggak berdiri bareng-bareng, ada tempat tidurnya. Kira-kira kalau kita di dalam terus diterombol orang ini, terus marah nggak? Marah. Dari tadi pagi aku sudah ngantri. Kamu enak saja. Dengarkan 4 orang ini. Bisa nggak 4 orang ini pikiran gini? Udahlah, ngapain repot-repot? Besok bisa ketemu Yesus juga. Bisa nggak? Salah satu berkata seperti itu. Berarti 4 orang ini bisa nggak tidak sehati? Nggak usah maksa. Tapi kenapa mereka maksa? Tolong saudara, di dalam pelayanan kita temukan si lumpuh di hidup kita. Itulah saudara kita di Habakuk. Ini orang lumpuh harus sembuh hari ini, nggak bisa besok. Betul? Hasil kesatuan hati ini luar biasa. Strategi ini penting, strategi. Ada orang 4 yang sehati dan sepakat, sepikir demi orang lumpuh ini. Maka itu dengan orang yang seringkali otak-atik, bongkar-bongkar, itu pasti lagi nganggur. Jawab iya atau tidak? Orang lagi nganggur itu gak ada apa-apa dipretelin. Loh kenapa? Nganggur. Nah orang yang menyebut diri pelayan Tuhan tapi lagi nganggur, itu perusuh besar. Setuju saya ngomong ini? Maka itu dalam hidup kita selalu cari mana orang lumpuh itu. Dan kita nggak bisa gendong sendiri, harus 4 orang paling tidak. Dalam berapa tafsiran, siapa 4 orang ini? 4 Injil itu, betul? Nah, setelah mereka ngatur strategi, baca Dena Rumah, ada ayat di Markus 2. Ayatnya berbunyi, maka orang lumpuh itu tepat turunnya di depan Tuhan Yesus. Berarti 4 orang ini pakai strategi gak? Pakai. Maka itu ini luar biasa. Akhirnya si lumpuh terjadi apa? Lihat ayat terakhir, Markus 2 ayat 12. Baca sama-sama. 1,
2, 3, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang berkerumun itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kok nggak ada yang bergairah amin gitu loh? Harusnya kan wah, telat. Maaf, saudara, dunia sangat membutuhkan sesuatu yang Yesus buat yang belum pernah mereka lihat. Saya balik, kalau dunia adem ayem, cuek, masa bodoh dengan semua yang kita kerjakan, itu artinya dunia ngapain dengan kita? Yang begini belum pernah kita lihat, itu artinya sesuatu yang baru, yang nggak pernah terjadi. Nah, maka itu saya tanya, kalau sampai dunia melihat kita rajin, aktif, mati-matian melayani, tapi dunia adem ayem, cuek, masa bodoh, berarti kita sedang ngerjain apa ya? Biasa-biasa saja, sampai orang noleh aja enggak. Kapan terakhir kali saudara melakukan sesuatu bersama-sama dalam satu teamwork dan akhirnya orang-orang di luar kita berkata, wah, yang begini belum pernah kita lihat. Ini yang dunia nantikan dalam kesatuan hati kita dalam pelayanan. Amin. Betul. Saya cuma ceritanya, saudara, jangan mikir macam-macam. Tahun depan kami akan mensyukuri 25 tahun pelayanan kami di Nabire. Pelayanan pertama, dan sampai hari ini belum ada orang yang berani ngerjain. Kami disuruh Tuhan mendirikan sekolah bentuk asrama, tapi dari TK. Jadi yang sekolah di sekolah kami tidak boleh di tengah-tengah, harus masuk lewat TK, dan itu pakai asrama. Itu perintah dari Roh Kudus yang ada waktu saya cerita. 3 tahun saya berjuang mensosialisasikan, gak ada yang terima. Bahkan saya ditakut-takut, Bapak berani asramakan anak-anak mereka, ternak mereka jalan bebas di jalan raya, kita senggol, kita didendam. Itu orang Papua, maaf, nggak ada cara lain. Akhirnya berani setelah 3 tahun. Sekolah itu berdiri tanggal 16 Juli 95. Maka itu tahun depan 17 Juli 2020 kami akan mensyukuri 25 tahun. Sebetulnya kami nggak mau buat acara besar, tapi dengan pemerintah yang minta. Loh, kenapa pemerintah? Saudara, sekarang model sekolah ini sudah diadopsi oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk meningkatkan proses pendidikan di desa-desa harus pakai pola pendidikan yang di Nabire. Itu kami kaget waktu kami dapat surat itu, bahwa mereka ingin belajar dari kita. Nah, mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Mengasramakan anak-anak dari TK. Jadi semua sekolah harus masuk dari TK. Ini ada salah satu murid dari Nabire, saya kuliah di Petra. Sekarang ini hukum yang luar biasa. Dan sekolah gratis, catat. Berasrama gratis lagi. Mana ada orang buka sekolah gratis, kita semua cari untung. Kami tidak. Sekarang sudah punya cabang di beberapa desa di Papua. Murid kami sudah sekian ribu jumlahnya. Untuk Nabire itu pusat, supaya tahu beras yang kami butuhkan untuk makan guru-guru dan murid-murid beras, karena sekolah gratis pakai makan 1 bulan 3 ton. Kalau berasnya 3 ton, cangkeme piro itu, ngerti kata ini? Dan sudah berjalan 25 tahun bisa gratis.
karena Tuhan luar biasa. Maka ini kebenaran. Karena kami sati dalam tembadeng ini nggak ada yang apa. Ayo mulai hari ini kita hidup seperti ini. Yang masih suka eker-ekeran, tahu kata eker-ekeran? PT itu maaf jangan tersinggung. Yang suka bertengkar, kamu kayak ayam, kayak kucing dengan anjing saja. Berarti nggak kayak hamba Tuhan, gitu aja sih. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Ayo kita mengamini Tuhan.